Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel AR Pratama TV. Di video kali ini kami akan membahas kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Umar bin Khattab. Sebelum masuk ke kisahnya, alangkah baiknya pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, tetap fokus dan selamat menonton. Klausul ini tampak nyata, kerugiannya, ketika datang salah seorang Quraisy yang telah masuk Islam, Abu Jandal bin Suhail bin Amr, dalam keadaan terbelenggu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan. Ketika itu pihak kaum Quraisy, Suhail bin Amr, langsung meminta agar Abu Jandal, yang tidak lain anaknya sendiri, dikembalikan lagi kepadanya. Walaupun dengan berbagai argumen, ternyata Rasulullah tidak bisa mempertahankan Abu Jandal untuk bersama umat Islam lainnya. Saat itu, Umar mendekati Abu Jandal, menasehatinya tetap bersabar, tetapi juga mendekatkan gagang pedangnya kepada Abu Jandal. Sebenarnya ia berharap Abu Jandal akan mengambil pedang tersebut, dan membabatkan ke tubuh ayahnya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Abu Jandal. Sikapnya yang temperamental dan tegas dengan kebenaran, memaksanya untuk menemui Rasulullah setelah perjanjian ini dikukuhkan. Ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Nabi membenarkan, "Bukankah korban meninggal di antara kita berada di surga, dan korban mati di antara mereka di neraka?" Kata Umar lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan lagi. Umar berkata lagi, "Lalu mengapa kita harus merendahkan agama kita dan kembali, padahal Allah belum memberikan keputusan antara kita dan mereka?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Ibnu Khattab, aku adalah Rasul Allah, dan aku tidak akan mendurhakainya. Dia penolongku, dan sekali-kali dia tidak akan menelantarkan aku." Bukan namanya Umar Al-Faruq. Kalau ia berhenti dengan penjelasan seperti itu, ia berkata lagi, "Bukankah engkau telah memberitahukan kepada kami, kita akan mendatangi Ka'bah dan tawaf di sana? Apakah aku pernah menjanjikan kita melakukannya tahun ini?" Kata Nabi SAW, "Tidak, ya Nabi." Jawab Umar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Kalau begitu, engkau akan pergi ke Ka'bah dan tawaf di sana." Walau tidak bisa lagi mendebat Rasulullah, kemudian Umar mendatangi Abu Bakar dan menyampaikan keresahan yang dirasakannya dan sebagian besar orang Islam lainnya. Tetapi Abu Bakar memberikan jawaban yang sama dengan Nabi SAW, dan akhirnya ia menasehati Umar, "Patuhlah engkau kepada perintah dan larangan beliau sampai engkau meninggal dunia. Demi Allah, beliau berada di atas kebenaran." Tak lama berselang, turunlah wahyu Allah, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Fat 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya kepada Umar, barulah hatinya merasa tenang. Berlalulah waktu, Umar menyadari apa yang dilakukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantak habisnya ia menyesali sikapnya. Ia ungkapkan kegundahan hatinya dengan kata-katanya, "Setelah itu aku terus-menerus melakukan berbagai amal, bersedekah, berpuasa, salat dan berusaha membebaskan dari apa yang kulakukan saat itu. Aku selalu dibayangi dengan peristiwa itu, dan aku berharap semoga ini merupakan kebaikan, sebagai penebus sikapku saat itu." Kelembutan hati Umar, rasa kasihan kepada pemeluk non-Islam. Sikap tegas dan temperamental Umar bin Khattab ternyata berubah drastis ketika ia telah dibayat menjadi khalifah. Pernah ia melewati biara seorang rahib, yang kemudian memanggilnya. Ketika melihat kehidupannya yang susah dan semangatnya dalam zuhud meninggalkan segala kesenangan dunia, Umar jadi menangis. Begitu diberitahukan kalau dia seorang Nasrani, Umar berkata, "Aku tahu dia seorang Nasrani, aku kasihan kepadanya. Sayang sekali ia dalam kelelahan dan kepayahan dalam kehidupan dunia ini, sedangkan di akhirat nanti ia masuk neraka." Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi buat kontennya. Jika ada saran konten lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video menarik berikutnya. See you.